Iya. Kamu ada kesulitan gak tuh dari anak tiga kan? Tiga gitu, cara komunikasi ke anak satu dan Pastilah namanya lebih dari sepatu kepala kan istilahnya, itu beda-beda isi kepalanya, pasti penyesuaiannya juga agak keteteran. Cuman alhamdulillahnya kemarin aku sempet ini ngecek, mereka punya mesin kecerdasan pakai sidik jari gitu. Itu Steven namanya kan. Nah, aku baru tahu bahwa si Starla nih anak intuiting extrovert, terus si Ali anak thinking introvert. Adiknya belum tahu sih, tapi aku udah bisa mapping dia, ngeliat bahwa dia nih kecenderungannya lebih ke feeling introvert atau extrovert, nggak tahu lah, walau alam. Jadi sedikit banyak aku udah tahu nih harus seperti apa nih ke mereka nih. Karena beda-beda kan. Treatmentnya beda-beda, bakatnya beda-beda sesuai dengan mesin kecerdasan mereka ini gitu. Itu sih aku cari cara gimana caranya supaya bisa mapping nih, supaya nggak kemana-mana nih, ya kan. Jadi nanti dari sidik jari ini sebenarnya kita akan mengetahui belahan otak yang dominannya gitu. Nah, dari belahan otak yang dominan nanti akan ketahuannya itu apa aja, karakternya itu seperti apa, cara berkomunikasinya, cara treatmentnya, cara healingnya gitu. Sudah teruji? Sudah, alhamdulillah. Jadi udah banyak teman-teman juga yang sudah ditestifin gitu loh. Di antaranya banyak di kalangan ustadz juga. Tapi kalau misalkan di Steven, kita akan telusuri sampai ke dominansi otaknya di sebelah mana. Apakah di sebelah kiri, otak kiri, atau di sebelah kanan, otak kanan. Seperti itu. Oh, ini anaknya healing, ini anaknya insting, ini anaknya intuiting. Sehingga saya akan berdamai dengan cara mereka. Dia nggak akan ngerti kalau saya pakai bahasa healing kepada anak intuiting. Anak yang feeling saya Yahya. Kalau Yahya berbuat salah, saya akan bilang, Bapak sedih kalau abang kayak gini. Akhirnya dia, oh ya maaf ya Mbak gitu. Karena tentang masalah emosional, perasaan. Tapi kalau Maryam, karena dia intuitif, saya nggak akan ngomongin tentang perasaan. Saya ngomongin tentang life goals, visi, cita-cita, mimpi. Karena dia anak-anak pikiran kan, tentang imajinasi kan. Kak, kalau kamu misalnya kayak gini, kamu tuh nanti apa yang kamu pengenin akan ke delay. Kan kamu harusnya kayak gini langkah-langkahnya. Oh gitu ya, Pak. Jadi dia ngerti. Coba kalau saya bilang ke Maryam, Bapak sedih. Nggak ngaruh. Bukan berarti dia nggak menghargai perasaan saya. Bukan gitu cara berpikir dia. Kita bisa berdamai nggak dengan itu? Jangan sampai kita ngejudge, dia nggak menghargai perasaan orang juga nih. Padahal dia punya feeling. Berarti kan orang tua nih ilmu parentingnya itu belum tuntas kan? Dia belum paham tentang psikologi anak. Gak usah psikologi semua orang, jangan anak aja dulu, keluarga aja dulu. Ngerti nggak cara komunikasinya? Nah kalau kita nggak bisa berdamai, akhirnya kita nggak mau belajar, nggak mau menemukan insting. Pokoknya doktrin aja sama orang tua harus hormat. Kalau kan aku durhaka, itu namanya nggak mau berdamai. Coba kamu berdamai. Akhirnya kita jadi, oh gamesnya nggak gitu ya. Gamesnya hanya gini, hanya gini. Ada anak yang dua feeling aja nih, ya turun dua-duanya feeling. Tapi yang satu feeling introvert, yang satu feeling extrovert. Itu udah beda. Kalau yang extrovert, dia mau mendengar. Kalau introvert, kita yang harus dengerin dia. Karena dia dari tentang dirinya. Kalau extrovert tentang pendapat orang lain pada dia. Akhirnya, kalau yang introvert, saya harus nanya ke dia, kenapa? Kamu maunya gimana? Kalau extrovert, nyamannya seperti apa? Bukan kamu maunya apa, tapi nyamannya apa? Karena beda tuh. Akhirnya kita jadi, oh gini ya jenisnya. Baru mulai bisa menikmati, oh gini cara ngejalanin hidup dengan keluarga, dengan anak, dengan pasangan. Awalnya dari mana? Berdamai dulu. Kita mengakui dulu bahwa keunikan itu ada, dan itu sah-sah aja. Ketika kita berdamai dengan keunikan, baru kita fokus dengan jenisnya. Mana ngejalanin hidup menghadapi. Itulah hidup. Saya Steven bareng Ustadz Riza. Kita dengerin yuk testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di SCD Imam Syafi'i ada tes Steven Family yang sebenarnya nggak pernah kita bayangin ya. Ternyata di sidik jari kita, di jari-jari kita ini ada apa namanya? Ada sesuatu tanda kita ini lebih cocok jadi apa? Atau kita ini kecenderungannya kemana? Kita ini tabiatnya seperti apa? Dan subhanallah,
entah mulai tahun berapa ditemukan tes itu ya, sehingga orang bisa tahu karakter dia seperti apa, yang itu akan memudahkan dia ketika bergaul dan memudahkan dia juga ketika menjadi salah satu bagian di dalam sebuah lembaga atau apa. Dan kok kayaknya anak tertarik untuk menteskan anak-anak juga ya, dengan harapan ya kita tahu bagaimana cara belajar mereka yang tepat sebenarnya, bagaimana kemana mereka nanti ketika belajar dan melanjutkan studi mereka. Jazakallah buat teman-teman di Stephen Family, mudah-mudahan antum bisa mengembangkan teknologi ini semakin memberikan manfaat buat umat. Kami keluarga Coki Sitohang sudah melakukan tes Stephen dan langsung dites oleh Mas Renata. Terima kasih sebelumnya Mas ya. Ternyata dari hasil tes sidik jari kami dan sudah dijelaskan juga deskripsinya, saya memang thinking introvert. Sesuai ya? Sesuai, karena apa yang dijabarkan oleh Mas Renata tadi adalah potensi dasar saya. Itu juga cara berpikir saya dan bagaimana saya ingin mengembangkan talenta saya ke depan berdasarkan dari hasil yang tesnya itu akurasinya 95%. Ya, Mama gimana? Kalau saya tadi hasilnya adalah sensing extrovert. Nice. Dan setelah dijabarkan penjelasannya itu benar-benar membuka pikiran saya banget. Ada hal-hal yang saya sudah tahu tapi ada banyak juga yang saya belum tahu. Dan ini biar jadi pedoman ya untuk kita masing-masing jadi paham kita ini seperti apa, ada hal-hal yang harus kita ubah atau kita tingkatkan lebih lagi. Jadi ini bagus banget dan akurat. Betul. Saya juga merekomendasikan teman-teman masyarakat Indonesia yang belum melakukan tes potensi dirinya berdasarkan genetis, ya, silahkan dicoba, silahkan dibuktikan sendiri dan pastikan bahwa ini menjadi parameter untuk kita berkembang dan menjadi keberkahan bagi banyak orang. Oh iya, satu lagi, anak-anak juga ikutan tes tadi. Benar. Bisa BBK dan hasilnya juga wow banget, akurat ya, dan akan kami terus pantau perkembangan anak-anak. Jadi kami sebagai parents juga jadi lebih tahu arah anak-anak ini ke depannya seperti apa, minat dan bakat mereka seperti apa yang perlu dikembangkan. Ya, terima kasih ya Mas Terima ya. kasih, Mas Sama Mas Sofi. Lana terima kasih. Teman-teman Stephen sukses selalu keluarga Mas Sofi Sitohang. Amin. Melisa. Terima kasih. Semoga siap memulakan pola komunikasi bersama keluarga, mengembangkan potensi anaknya untuk menuju masa depan yang lebih cerah, berjalan di karpet merah menuju bintang terang kehidupan masa depannya. Amin. Terima kasih. Stephen, gue banget. Wah, luar biasa. Ini Mas Coki hasilnya kan thinking introvert. Iya. Kak Melika sensing introvert. Nah, itu sensing introvert. Jadi Kak Melisa itu dominannya menggunakan otak limbik kiri di bagian dalam, lapisan dalam. Nah, kebetulan kalau di Stephen itu ada namanya score of spouse, nilai pasangan. Itu nilainya 4. Tertinggi. Iya. Wow. Istri mendukung suami. Tapi memang benar. Mendukung karir semua ya. Oh iya. Akurat ya. Saya itu kan membangun karir entertainment. Iya. Itu dari awal kami pacaran. Ah. Saya belum dikenal. Iya. Saya belum dikenal publik. Dia udah menjadi pacar saya Iya. 2006. Iya. Sampai hari ini. Masya Allah. Kalau sekarang ini bersama terus. Dan Melisa di belakang layar, Mas Joki yang di depan. Itu nilai pasangannya 4. Jadi memang konsep Stephen ini tadi sangat dirasakan ya. Tapi Buat kami sih pas ya. Oke. Ini nilainya 4, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Insya Allah rezekinya lucu. Amin. Karena istri mendekati suami, jadi menjadi berkat. Istri menjadi berkatnya suami, dan istri juga sebagai tadi saya bilang sebagai coachnya. Jadi istri sebagai coachnya suami. Dia yang mendukung, dia yang memberikan arahan, kasih saran. Ya. Nanti Mas Soki nanti harus sering berdiskusi dengan Kak Melisa sebagai pendukungnya. Iya. Transparan ya, tapi aktif ya. Betul. Wah, Oke. mantap. Nanti kita jelaskan lebih.